Pemirsa, cuaca ekstrim dan gelombang tinggi menerjang kawasan permukiman di pesisir pantai utara wilayah Demak, Jawa Tengah. Hingga hari ini, pemirsa, gelombang tinggi masih mengancam kawasan pesisir Pantura Demak. Ada puluhan rumah di Kecamatan Sayung dan juga Bonang ini rusak parah diterjang gelombang tinggi dan juga akses jalan antar desa terputus akibat banjir rob. Akses jalan antar desa ini terputus akibat tergenang banjir rob dan tak hanya itu terjangan gelombang pasang disertai angin kencang juga mengakibatkan terganggunya jaringan PLN. Puluhan warga yang rumahnya rusak dan tergenang banjir kini memilih untuk mengungsi. Warga mengungkapkan gelombang tinggi terjadi saat tengah malam dan membuat warga berupaya untuk menyelamatkan diri. Khawatir keselamatan justru mengancam mereka ya. Imbas dari kondisi cuaca yang sangat fluktuatif di lokasi. Kami juga akan menghadirkan informasi di mana sejumlah rumah dan jalanan lingkar Danau Maninjau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat rusak diterjang banjir bandang yang terjadi pada Senin kemarin, pemirsa. Saat ini setidaknya 4 rumah rusak parah dan jalanan lingkar Danau Maninjau menjadi terputus. Hujan yang turun sejak kemarin di kawasan Danau Maninjau membuat longsor dan banjir bandang di daerah Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Hujan yang tidak henti-hentinya ini merusak 4 unit rumah serta memutus jalan lingkar Danau Maninjau. Saat ini kondisi di kawasan tersebut masih hujan dan sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat sanak keluarga guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga saat ini belum ada korban jiwa, namun kondisi tanah di lokasi tersebut masih sangat rawan terjadinya longsor dan banjir bandang susulan. Ya, selain itu juga banjir melanda Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, merusak belasan rumah warga di Dusun Caleko, Desa Wage, Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo. Banjir ini juga merusak 2 jembatan penghubung antar desa. Cuaca ekstrim yang terjadi selama 3 hari terakhir, pemirsa, membuat air sungai Walanai meluap dan derasnya luapan air sungai tersebut menyebabkan 14 rumah di Desa Wage rusak. Beberapa di antaranya bahkan bergeser hingga beberapa meter dan menimpa rumah lainnya hingga roboh. Tim SAR berhasil mengevakuasi 5 warga dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir juga merusak 2 jembatan gantung yang menghubungkan Desa Ujung Pero dan Desa Wage, serta jembatan di Desa Tadang Palie. Bahkan salah satu jembatan sudah tidak bisa dilalui karena rusak cukup berat. Data sementara dari BPBD Kabupaten Wajo tercatat 24 desa yang tersebar di 4 kecamatan terkena dampak banjir, yaitu Kecamatan Sabang Paru, Tanah Sitolo, Tempe, dan Kecamatan Belawa. Dengan ketinggian bervariasi, pemirsa, mulai dari 20 cm hingga 1,5 meter. Kita perbarui informasi dengan laporan langsung dari tim kami yang berada di lokasi. Ada 2 titik ya, kita akan pantau pada pagi hari ini. Hendra Sutomo di Kabupaten Wajo dan juga Donald Caniago yang berada di Agam, Sumatera Barat. Pertama kami ke Hendra terlebih dahulu. Hendra, bagaimana kondisi di Wajo pagi hari ini? Alhamdulillah, mulai 2 hari ini cuaca di Kabupaten Wajo sudah cerah, tidak ada hujan lagi. Namun ribuan rumah yang di 24 desa dan kelurahan yang di 4 kecamatan ini masih terendam banjir. Walaupun ada di beberapa daerah, beberapa pemukiman, utamanya di daerah Sabang Paru, air sudah mulai surut. Namun di daerah pesisir Danau Tente, seperti di daerah di Kelurahan Lelo dan Kelurahan Solomintalang, justru ketinggian air di pemukiman bertambah. Pihak BPD juga sudah mulai melakukan asesmen karena beberapa lokasi yang kemarin tidak bisa diakses karena derasnya aliran air hari ini sudah mulai diasesmen.
kemudian termasuk juga ada 18 kakak yang di desa Wage yang kemarin mengungsi akibat 14 rumah mereka itu mengalami kerusakan akibat terjangan banjir. Demikian, Hari. Baik, kalau untuk korban jiwa sendiri, datanya dari BPBD setempat seperti apa? Apakah ada korban jiwa, Hendra? Alhamdulillah untuk di Kabupaten Wajo tidak ada korban jiwa selama banjir yang sejak menerjang Kabupaten Wajo hari Minggu kemarin. Namun sebagian warga juga banyak yang mengungsi. Mereka mengungsi ke rumah sanak keluarga walaupun pihak pemerintah sendiri menyiapkan pengungsian apabila warga membutuhkan. Namun para warga lebih memilih mengungsi ke rumah sanak keluarganya yang lebih aman. Begitu. Hendra, untuk infrastruktur bisa didata bagaimana kondisinya, berapa yang mengalami kerusakan, dan juga jalan-jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat, apakah sudah bisa dilalui pagi hari ini? Ya, alhamdulillah untuk beberapa akses jalan yang kemarin beberapa desa yang terisolir utamanya di daerah Sabampara sudah mulai diakses baik menggunakan roda 2 maupun berjalan kaki. Sementara infrastruktur atau bangunan umum seperti rumah sakit, seperti puskesmas, kantor kelurahan, sekolah, sampai saat ini masih dilakukan pendataan. Cuma yang memang berdampak sangat parah ini adalah di daerah Sabamparu karena di sana ada belasan rumah warga yang rusak, termasuk 2 jembatan yang di daerah Sabamparu yaitu yang menghubungkan Desa Wage dan Ujung Peros sudah mulai diperbaiki kemarin oleh tim SAR gabungan, bisa dilalui untuk sementara. Namun untuk jembatan gantung yang di Desa Tadampalie sangat tidak bisa dilalui karena sudah mengalami kerusakan yang cukup parah dan harus memang dibangun jembatan baru. Begitu, Arif. Untuk sementara waktu tentu dibutuhkan bantuan ya. Hendra, bagaimana pasokan bantuan sendiri? Untuk pasokan bantuan, kami tadi sempat berbincang dengan BPD bahwa akan menyalurkan beberapa logistik yang dibutuhkan bagi yang urgen untuk masyarakat yang paling membutuhkan. Mereka masih melakukan asesmen. Kemudian juga terkait dengan warga yang mengungsi, mereka tetap melakukan pemantauan. Apakah yang dibutuhkan mereka utamanya terhadap lansia dan anak-anak. Karena tidak sedikit kemarin permintaan dari warga, utamanya lansia, untuk diminta dievakuasi. Mengingat derasnya aliran sungai yang meluap di daerah Wage akibat adanya tanggul yang di sana jebol. Begitu, Arif. Baik, terima kasih Hendra. Selanjutnya kita akan melihat kondisi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ada rekan kami Donald Caniago. Bagaimana kondisi terkini hingga pagi ini, Donald? Pagi ini cuaca di tempat saya menggambarkan di Jorong Sigiran, Nagari Tanjung Sani, Kabupaten Agam ini terpantau mendung yang cukup pekat, di mana pasca tingginya curah hujan yang terjadi sejak dini hari kemarin lusa mengakibatkan 4 rumah mengalami kerusakan, kemudian memaksa sekitar 22 jiwa yang berada di kawasan tempat saya mengabarkan ini harus mengungsi ke tempat sanak famili mereka. Di mana menurut warga curah hujan ini baru berhenti sekitar pukul 2 dini hari tadi malam, yang lebih mengguyur daerah ini lebih dari 24 jam lebih. Dan saat ini kondisi jalan lingkar Danau Maninjau ini sudah bisa dilewati, namun masih dilakukan upaya pembersihan material-material berupa bebatuan dan kayu-kayuan serta lumpur yang menggenangi jalan lingkar Danau Maninjau ini. Di belakang saya ini adalah sebuah alat berat yang dikerahkan oleh pemerintah setempat, di mana saat ini kondisinya masih dalam keadaan rusak karena menurut BPBD setempat upaya pembersihan material dilakukan hingga pukul 12 malam tadi. Begitu Putri dan Bibi. Ada data-data kerusakan mungkin sebagaimana kalau tadi kita dengar di Wajo ya, Sulawesi Selatan, ada infrastruktur jembatan, lalu juga jalan, termasuk rumah warga. Bagaimana dengan Agam sendiri? Kalau untuk rumah warga sendiri mengalami rusak sedang, di mana material bebatuan yang berukuran cukup besar itu menjebol beberapa bagian dinding rumah warga yang terjadi akibat luapan sebuah parit kecil sebenarnya di
di kawasan di area perbukitan dari Gunung di kawasan Danau Maninjau ini, dan infrastruktur jalan berupa saat ini hanya digenangi atau ditimbuni oleh material-material seperti bebatuan yang berukuran cukup besar. Di tempat saya mengabarkan ini kondisinya sudah mulai sedikit lebih baik dibandingkan kemarin, karena di tempat saya mengabarkan ini, tempat saya berdiri ini, titik lumpur hingga mencapai sekitar 40 hingga 50 cm di tempat saya mengabarkan ini. Saat ini sudah relatif lebih bersih daripada sehari sebelumnya. Namun kekhawatiran masyarakat di sini dengan kondisi saat ini yang terpantau cuaca cukup mendung di daerah perbukitan di atas sana, masih mengkhawatirkan masyarakat akan kemungkinan terjadinya bencana susulan, begitu Rifi. Baik, terima kasih banyak Donald Saniago mengabarkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan juga ada rekan Hendra dari Kabupaten Wajo. Terima kasih rekan-rekan, tetap jaga keselamatan di sana. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Kalau tadi Donald khawatir begitu cuaca mendung dari atas bukit itu masih, dari atas gunung itu masih terlihat, dikhawatirkan awannya begitu, betul ya. Dikhawatirkan nanti akan terjadi hujan begitu yang menyebabkan banjir ini semakin tinggi begitu ya, dan juga di Wajo dan bahkan sejumlah daerah wisata lainnya juga saat ini terancam cuaca ekstrim. Nah, kita akan bahas ataupun juga memberikan informasi mungkin perkiraan lah kira-kira zona mana saja yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim, hujan deras dan juga bencana seperti banjir dan longsor. Sudah bergabung bersama kita ada Pak Abdul Muhari atau Pak Aam, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana. Selamat pagi Pak Aam. Selamat pagi Mbak. Sehat Pak Aam? Alhamdulillah. Kita terima kasih Pak Aam mau menyempatkan waktu ke studio kita sebelum akan beraktivitas ya untuk memantau lokasi-lokasi, dan juga melalui Zoom ada Pak Miming Saifuddin selaku Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Khusus BMKG. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Miming. Selamat pagi Mas. Ya, terima kasih waktunya Pak Miming. Saya ingin ke Pak Aam terlebih dahulu. Pak Aam, kalau dipetakan Pak Aam memang tidak ada kata terlambat sebetulnya. Meskipun masyarakat saat ini sudah euforianya adalah ingin menikmati malam pergantian tahun atau berlibur bersama dengan keluarga dengan menempuh perjalanan ke lokasi-lokasi wisata. Sudah terpetakankah oleh BNPB wilayah-wilayah yang perlu kita sampaikan kepada publik? Ya, dari BNPB sendiri kita sudah membuat peta alur mudik aman bencana ya. Jadi kita melihat secara historis kejadian-kejadian di tiap kabupaten kota yang pada provinsi apa, kabupaten apa yang pada bulan Desember ini secara historis ditarik 10 tahun ke belakang itu paling banyak terjadi bencana. Misalkan Kabupaten Bogor, Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, di Jawa Timur itu ada Trenggalek, Jember dan seterusnya. Itu kita sudah masukkan ke laman Inaris. Tetapi paling penting sebenarnya adalah di provinsi-provinsi yang memang menjadi tujuan mudik seperti kalau Sumatera itu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ya. Kalau Jawa itu hampir semua Jawa Barat hampir rata ya Pak ya? Hampir semua, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalimantan itu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Sulawesi itu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Di Papua itu Papua pegunungan yang memang intensitas kejadian bencana itu akhir-akhir ini sangat meningkat. Ya? Dan memang seiring dengan perakiraan cuaca dari BMKG, kita memang melihat diawali dari awal musim hujan itu Sumatera Utara. Ya. Hampir 1 bulan yang lalu itu ada 8 kabupaten kota banjir longsor, kemudian turun Sumatera Barat, kemudian kita tahu Jawa Barat, Sukabumi dan seterusnya, Cianjur, Pandeglang, Lebak, itu satu garis sebenarnya. Banten, Jawa Barat, Pandeglang, Lebak, Sukabumi, Cianjur itu satu garis, bagian tengah ke selatan. Kemudian kita jangan lupa bahwa di Jawa Tengah awal tahun ini itu Demak, Kudus, Pati hampir putus 2-3 minggu. Nah, itu yang menjadi concern kita juga. Kita kemarin Kepala BNPB mengecek langsung tanggul Sungai Wulan yang di awal tahun ini 2 kali jebol di titik yang sama. Jadi jebol sekali, diperbarui nggak sampai 3 minggu, jebol lagi, itu hampir
6.000 hektar sawah yang terendam. Waktu itu kita pastikan kondisinya aman. Dan di Jawa Timur juga beberapa tempat, Mojokerto, Ponorogo udah kita cek langsung, tetapi memang pada intinya nanti akan kita jelaskan lebih detail. Ada 2 poin menjadi titik fokus BNPB saat ini dalam penanganan cuaca ekstrim dampaknya. Pertama, sisi hulunya, sisi pemicunya, sisi hujannya. Yang kedua, sisi hilirnya, sisi masyarakat sama pemerintah daerahnya. Oke. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga ya, mungkin buat masyarakat yang ingin berlibur, Pak Miming. Ini ada perakiraan zona-zona tertentu nggak, Pak, yang perlu diwaspadai para masyarakat untuk berkunjung ataupun berlibur nanti? Tidak ada kata terlambat, Putri, sebetulnya. Betul. Ya, jadi betul sekali. Memang untuk periode Desember ini kita tentunya kalau untuk wilayah Indonesia dominasi kondisi cuaca ekstrim ini di sebagian besar wilayah Indonesia ya. Karena kami memonitor di kondisi cuaca hujan intensitas sangat lebat ini terjadi di beberapa wilayah yang bahkan potensi bencana pun terjadi di wilayah tersebut. Seperti di Maluku Tenggara ini intensitas lebih dari 133 mm. Kemudian wilayah Maros, Timika, dan wilayah Majene, dan tentunya untuk wilayah-wilayah lain. Nah, kemudian kalau terkait dengan spesifikasi wilayah yang harus diwaspadai dalam periode Nataru, liburan akhir tahun, kemudian paling tidak untuk sepekan ke depan gitu ya. Ini untuk wilayah Sumatera, wilayah Jawa dari Jawa Barat, kemudian wilayah Jawa Timur, ini wilayah-wilayah yang kemungkinan untuk potensi dalam periode tanggal 26 hingga 29 Desember ini, kemungkinan untuk potensi cuaca ekstrim cukup meningkat di wilayah tersebut. Sehingga termasuk juga untuk sebagian wilayah Kalimantan, kemudian Sulawesi juga terutama konsentrasi di wilayah Sulawesi bagian selatan dan sebagian wilayah Maluku dan Papua. Jadi konsentrasi untuk potensi cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan ini paling tidak di periode 26 hingga 29 Desember, dan kemungkinan untuk terjadi peningkatan cuaca ekstrim ini konsentrasi di wilayah Sumatera Selatan, Jawa sebagian besar gitu ya, dan sehingga kewaspadaan di wilayah-wilayah tersebut termasuk untuk wilayah pesisir utara Jawa gitu ya. Ini juga kondisi rob juga masih diprediksi untuk 2 hari ke depan masih ada. Kemudian untuk wilayah selatan ketinggian gelombang juga cukup signifikan, sehingga warga yang ingin beraktivitas atau liburan di wilayah pantai bagian selatan ini tentunya harus waspada. Demikian, Mbak. Bagaimana untuk destinasi wisata yang cukup favorit begitu ya, seperti wilayah Jawa Barat, lalu juga ada wilayah Jawa Tengah ya, Pak Miming. Nanti kita coba akan dengarkan kategori karakteristik cuaca ekstrim ini seperti apa begitu. Artinya durasinya berapa lama kah, dan juga intensitasnya seperti apa. Usai jeda ya Pak Miming dan juga Pak Aam. Kita nanti akan kembali lagi. Kami akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi saat lagi.